Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 15 September 2023. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina, kita mulai dengan berita pertama. Diduga korsleting, ruang cuci darah RSUD Dr. M. Haulusi Ambon terbakar. Ruangan cuci darah milik RSUD Dr. M. Haulusi di kawasan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon terbakar pada Jumat 15 September 2023 pagi. Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 8:30 waktu Indonesia Timur diduga akibat korsleting listrik. Kapolsek Nusaniwe, Ibtu Johan Anakota mengatakan awalnya salah seorang perawat Fanny Venedi melewati ruangan cuci darah sekitar pukul 8 waktu Indonesia Timur, kemudian mencium bau hangus. Saksi bersama teman kerjanya lalu mengecek beberapa ruangan sekitar dan didapati asap berasal dari ruangan cuci darah. Dengan dibantu beberapa petugas rumah sakit, mereka pun memadamkan api. Sementara, security menghubungi petugas damkar. Dikatakannya sekitar pukul 8:30, sebanyak 4 unit mobil damkar Kota Ambon tiba di lokasi kejadian. Dugaan sementara penyebab kebakaran karena korsleting listrik. Sementara itu, pantauan tribunambon.com sekitar pukul 12:54 waktu Indonesia Timur di lokasi terlihat ruangan yang terbakar hanya berukuran sekitar 3 kali 4 meter. Tak ada korban jiwa atas kejadian tersebut, namun kerugian ditaksir sekitar 4 juta rupiah. Sementara itu, salah seorang petugas kebersihan, Nando, mengaku bersyukur kebakaran tidak membesar. Pasalnya dalam ruangan tersebut terdapat sebuah tabung ukuran 5 kilogram berisi oksigen. Hari ini perlu saya sampaikan bahwa ada kejadian eh, sedikit kebakaran di RSUD Ambon. Kebakarannya yaitu dugaan sementara korsleting pada AC di salah satu ruangan yang bersebelahan dengan ruangan cuci darah ya. Kemudian langkah cepat yang dilakukan oleh petugas di rumah sakit untuk memadamkan, sehingga ketika pemadam kebakaran datang, api sudah berhasil. Kebakaran di RSUD Dr. M. Haulusi Ambon, tabung oksigen nyaris meledak. Kebakaran yang terjadi di RSUD Dr. M. Haulusi, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, nyaris membuat tabung oksigen meledak. Pasalnya kebakaran yang terjadi di salah satu ruangan itu terdapat sebuah tabung berukuran 5 kilogram berisi oksigen murni. Hal itu diungkapkan salah seorang petugas kebersihan, Nando, kepada tribunambon.com Jumat 15 September 2023. Dia bersyukur bahwa kebakaran besar dapat dicegah sedari awal. Sementara itu, Kapolsek Nusaniwe, Ibtu Johan Anakota mengimbau agar masyarakat tidak menyebar berita hoaks terkait kejadian ini. Diberitakan sebelumnya, ruangan cuci darah milik RSUD Dr. M. Haulusi di Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, terbakar pada Jumat 15 September 2023 pagi. Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 8:30 waktu Indonesia Timur diduga akibat korsleting listrik. Tak ada korban jiwa atas kejadian tersebut, namun kerugian ditaksir sekitar 4 jutaan rupiah. Mengimbau kepada masyarakat supaya mari jangan kita besar-besarkan bahwa rumah sakit terbakar, tidak. Jadi jangan kita membuat panik masyarakat maupun semua pihak. Mari kita jangan menyebar hoaks. Namun fakta yang terjadi di lapangan bahwa dugaan sementara korsleting menyebab AC terbakar. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Menang putusan 2 gedung di kawasan TPU Kebun Cengkeh dieksekusi.
Eksekusi objek sengketa berlangsung di kawasan tempat pemakaman umum TPU Kebun Cengke, Desa Batu Merah pada Jumat 15 September 2023. Eksekusi bekas gedung kampus Darussalam itu dilakukan perintah eksekusi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pertanggal 9 Maret 2023 junto putusan Pengadilan Tinggi Ambon. Kuasa hukum pemohon Tambu Polon, Edward Dias di sela-sela eksekusi mengatakan apapun upaya hukum yang sementara ditempuh tidak bisa menghalangi proses posisi eksekusi lantaran ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum. Terangnya mengenai upaya hukum dari termohon eksekusi, baik itu peninjauan kembali maupun perlawanan terhadap posisi eksekusi, itu hanya upaya hukum luar biasa. Ia mengaku ada 3 objek sertifikat termohon eksekusi dibatalkan dalam amar putusan, yaitu bernomor 87, 88, dan 89. Dihimpun eksekusi objek yang bermula sejak tahun 2021 dengan gugatan perkara nomor 124 itu dikawal sebanyak 350 personil polisi. Hingga eksekusi dipending tidak terjadi upaya penolakan ataupun lainnya. Eksekusi dipending. Awal itu 124 tahun 2021. Jadi untuk termohon eksekusi ini ada 3 objek sertifikat dibatalkan dalam amar putusan, yaitu sertifikat 88 yang di dalamnya objek sengketa ini ada 2 gedung, yang satu gedung bekas TK yang sementara dilakukan oleh petugas operator. Jadi ini adalah bekas kampus Darussalam. Kalau di total nilai uangnya berapa kira-kira dari 2 gedung ini? Dua gedung ini kami belum bisa memastikan, tapi besarannya ya nggak bisa puluhan miliar. Dua provinsi batal ikut kualifikasi PON 2024 cabang olahraga voli indoor wilayah Indonesia Timur. Dua provinsi batal mengikuti kualifikasi Pekan Olahraga Nasional PON 2024 cabang bola voli indoor di Kota Ambon, yakni Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Selatan. Demikian disampaikan Ketua Harian Pengurus Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia atau PBVSI Provinsi Maluku, Afandi Hasanusi, kepada wartawan di kantor Dispora Maluku, Karpan, Kamis 14 September 2023. Hasanusi mengatakan kualifikasi PON 21 cabang bola voli indoor di Kota Ambon hanya akan diikuti Provinsi Maluku, Provinsi Papua, dan Papua Barat. Yang menjelaskan Papua Selatan merupakan provinsi yang baru dimekarkan pada tahun 2022 sehingga belum memiliki tim bola voli. Sedangkan untuk Maluku Utara tak ikut serta tanpa alasan. Selanjutnya kualifikasi tetap akan berlangsung mulai pada hari ini 15 September hingga 18 September di Sport Hall Karpan. Untuk Provinsi Papua mendatangkan 34 orang dari regu putra dan putri. Kemudian untuk jumlah kontingen Papua Barat sebanyak 49 orang dan untuk Maluku 42 orang. Sementara itu, Technical Delegate Reginald Nelwan mengatakan sistem pertandingan menggunakan sistem pool, di mana nantinya hanya satu grup dari masing-masing kelompok putra dan putri yang akan mewakili Indonesia wilayah timur di PON 21 di Aceh, Sumatera Utara. Kalau Maluku Utara ada mungkin di luar teknis gitu ya. Belum ada informasi. Untuk Papua atau beberapa kualifikasi Papua 21 ini setidaknya harus diikuti oleh 5 provinsi, namun ya karena beberapa alasan yang berkenan hadir untuk mengikuti beberapa kualifikasi hanya 3 provinsi, yaitu Papua,
jumlah kontingen sebanyak 34 orang, ya, mengikuti untuk putra dan putri. Kemudian Papua Barat jumlah kontingennya 49 orang, juga sama untuk cabang putra dan putri. Demikian hanya untuk Maluku dengan total jumlah kontingen sebanyak 42 orang, sama putra dan putri. Menyesuaikan dan sekedar informasi bahwa kita pertandingan setiap harinya itu ada di dua pertandingan putra dan putri. Kita berharap pertandingan ini kita bisa mulai dari pukul 15 yang pertandingan pertama, pertandingan keduanya adalah pukul 17. Pertandingan ini sendiri kita nanti menggunakan sistem pool dan tadi sempat disampaikan Pak Ketua bahwa kita nanti ada grand final. Jadi grand final ini adalah penentu pertandingan antara ranking 1 dan ranking 2 baik putra maupun putri. Yang menang itu yang mewakili. Selama tahun 2023, sebanyak 204 orang menjadi korban kecelakaan lalu lintas di Provinsi Maluku. Jasara Harja menyebutkan angka kecelakaan lalu lintas di Provinsi Maluku sepanjang tahun 2023 mencapai 204 korban. Direktur Hubungan Kelembagaan PT Jasara Harja Munadi Herlambang mengatakan bahwa angka kecelakaan menurun 17% dari tahun sebelumnya, yang mana dari angka 248 ke 204 orang. Angka tersebut diumumkan saat gelaran Gebiar Milenial dan Komunitas Otomotif sebagai pelopor keselamatan berlalu lintas dalam rangka memperingati Hari Lalu Lintas ke-68 Bayangkara. Herlambang memberikan apresiasi kepada Polda Maluku karena angka kecelakaan dapat menurun. Ia mendorong agar angka tersebut dapat terus menurun di tahun-tahun berikutnya. Ia juga meminta agar masyarakat sadar bahwa mengurangi angka kecelakaan adalah kewajiban bersama, sehingga masyarakat jadi lebih paham untuk tertib lalu lintas. Ia berharap korban kecelakaan lalu lintas di usia produktif ini juga akan menurun di kota dan provinsi lainnya. Kecelakaan tahun 2022 turun 17% dari 248 korban ke 204 korban di tahun 2023. Ini merupakan kinerja yang cukup cemerlang karena daerah lain meningkat tapi di Polda Maluku menurun. Kita cukup memberikan apresiasi kepada Polda Maluku karena angka ini turun. Dan pastinya penurunan ini tidak hanya cukup di sini, tapi harus turun di tahun-tahun berikutnya dengan harapan catering ini ada investment antara Polda Maluku dan Jasara Harja dan juga dengan masyarakat. Memang turun, tetapi kejadian itu masih terjadi. Harusnya kita hindari dan kita cegah kecelakaan lalu lintas apalagi yang mengakibatkan korban mati. Korban mati rata-rata usia produktif, anak-anak pelajar, mahasiswa, mereka seharusnya bisa menjadi calon-calon pemimpin. Itu yang kita cegah. Saya menggagas guru sebagai karena menurut saya itu sangat efektif karena guru ini selalu bersama dengan muridnya dan dia akan lebih mudah memberikan informasi edukasi yang kita titipkan pada guru tersebut lalu turun kurikulum yang tadi disampaikan oleh SD gitu ya. HUT ke-68 Lalu Lintas Bayangkara, Jasara Harja beri bantuan beasiswa ke 5 keluarga ahli waris. Polda Maluku menggandeng Jasara Harja menggelar Gebiar Milenial dan Komunitas Otomotif pelopor keselamatan lalu lintas dalam rangka HUT ke-68 Lalu Lintas Bayangkara. Dalam gelarannya, Direktur Hubungan Kelembagaan PT Jasara Harja
Munadi Herlambang menyerahkan bantuan beasiswa kepada keluarga ahli waris korban laka lantas. Dijelaskan para penerima beasiswa dimaksud terdiri dari 5 orang dengan besaran biaya 2,5 juta rupiah per orang. Selain beasiswa, Kapolda Maluku Irjen Pol Lotaria Latif juga menyerahkan penghargaan kepada guru teladan sebagai pelopor keselamatan berlalu lintas. Menurutnya, keberadaan guru teladan ini adalah hasil gagasannya sebagai upaya menurunkan angka kecelakaan lalu lintas. Ia mengaku guru akan selalu bersama dengan anak didik mereka sehingga proses edukasi keselamatan lalu lintas akan lebih tepat jika disampaikan oleh guru melalui kurikulum yang diterapkan. Dan ini patut kita berikan reward kepada mitra dan kolaborasi antara Polri, Polda, dan Jasa Raja. Dan prestasi ini sepanjang berpuluh-puluh tahun cabang Jasa Raja Maluku baru sekarang neracanya positif di bawah pimpinan. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 15 September 2023. Saya Tanita Patesina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.